Saya Niwayan Subiaringse, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Mataram. Halo anak-anak semuanya, bagaimana? Apa suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Baik, Bu. Nah, ini ada beberapa teman kalian yang masih belum bisa join, tadi sudah chat Ibu melalui WA, katanya sinyalnya masih kurang bagus. Jadi sambil menunggu teman-temannya untuk join ke meeting kita kali ini, kita langsung mulai. Selamat sore anak-anak semuanya. Jadi apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, ya. Baik. Masih tetap sehat ya? Sehat. Bu. Sehat, tetap semangat untuk belajar. Kemudian ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi biar siap kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester yang akan segera kita laksanakan nanti. Jadi mudah-mudahan pada pembelajaran kita hari ini anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Kemudian kondisi kalian juga masih tetap fit untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai untuk proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Ibu minta Rusdi Putra, silahkan pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Ya, silahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rusdi ya. Jadi Sama-sama, Bu. pada pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya tentang sistem periode unsur. Namun sebelum kita lanjutkan untuk proses pembelajaran, Ibu sudah kirimkan link absen pada grup kelasnya. Silahkan diisi terlebih dahulu. Nanti ada beberapa teman kalian yang melapor ke Ibu bahwa hari ini tidak dapat mengikuti pembelajaran. Nanti biar bisa Ibu isi absennya. Kemudian yang sudah bisa mengikuti silahkan diisi dulu link absennya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang sistem periode unsur. Sekarang kita akan lanjutkan ke sifat keperiodikan unsur. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, Ibu minta silakan diperhatikan tayangan berikut. Nah, sudah dilihat ya? Sudah tampak? Siap. Sudah. Jadi silakan diperhatikan. Ini di sini ada gambar apa? Kalender. Ya. Nah, kalau di kalender, apakah pada gambar tersebut kira-kira hari yang terdapat hari yang sama enggak dalam satu bulan? Terdapat, Bu. Terdapat. Jadi terjadi secara berulang atau enggak? Terjadi berulang, Bu. Ya, terjadi secara berulang ya. Nah, sekarang kalau Ibu tanya misalkan, bagaimana dengan hari raya Hindu yang ada di Bali? Apa yang kalian kenal hari raya Hindu yang ada di Bali? Saraswati. Ya, banyak yang sudah disebutkan, apalagi yang ada liburnya, kalian pasti senang ya. Senang. Tadi kalau kita perhatikan hari raya Hindu yang ada di Bali khususnya itu mulai dari Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, kemudian ada Budo Kliwon, Anggar Kasih, Tumpak dan seterusnya. Kalau kita lihat
apakah hari raya tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi itu dalam sebulan ataupun dalam sekian rentang waktu tertentu akan mengalami pengulangan? Terjadi pengulangan, Bu. Ya, misalnya apa? Ada yang bisa sebutkan? Galungannya 6 bulan sekali. Galungannya 6 bulan sekali. Terus apa lagi? Yang paling pendek lah tentang waktunya. Purnama tilam 15 hari. Purnama tilam 15 hari sekali. Ya. Terus Kajang Kliwon juga terjadi 30 hari. Ya, 15 hari sekali Kajang Kliwon ya, jangan sebulan sekali. Nah, jadi hari raya Hindu tersebut kalau kita perhatikan di sana terjadi pengulangan yang terjadi secara periode, secara berkala. Artinya terjadi pada waktu yang tepat secara berurutan. Di hari-hari raya Hindu itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ada yang punya sawah di sini? Siap, punya, Bu. Oh, Punya punya. Bu di Beleng. Ya, punya sawah banyak ya. Luas juga. Nah, jadi kalau kalian punya sawah, tapi kalau kita perhatikan dari sudut pandang hari raya yang kita bahas tadi, dari awal proses hingga menjadi beras itu ada proses hari raya yang dilakukan oleh umat Hindu, mulai dari memulih, kemudian ngerora sampai membiu kukung, itu juga terjadi secara periode. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu berikan tadi, kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas tentang sifat keperiodikan unsur? Kok ibunya bahas padi sama bahas hari raya, padahal kita mau belajar kimia? Apa kita belajar agama jadinya ini? Mungkin ada yang mau menyebutkan? Apa kira-kira? Sifat berulangnya. Sifat berulangnya. Ya. Kenapa sifat berulangnya? Nah, hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari kali ini, bahwa sifat-sifat unsur kimia juga seperti itu, seperti yang Ibu analogikan tadi, bahwa terjadi pengulangan atau terjadi secara periode. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur yang meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan berdasarkan data sifat keperiodikan unsur dengan tepat. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini tentunya kalian harus bisa menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur yang meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan berdasarkan sifat keperiodikan unsur. Nah, dari kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, mungkin kalian masih bingung, Bu. Nanti setelah kita belajar tentang sifat keperiodikan unsur, apa yang akan kita dapatkan? Kemudian apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian silahkan pelajari dulu materinya pada pertemuan kita kali ini. Nanti di akhir pembelajaran mungkin kalian bisa merefleksikan atau bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan. Nanti akan Ibu pandu dalam proses pembelajarannya. Pelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Dilanjutkan ke sistem periode unsur, kemudian sifat keperiodikan unsur yang terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan
tayangan video berikut. Kemudian setelah kalian memperhatikan video tersebut, silakan ajukan pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah kalian saksikan. Video kali ini kita akan membahas unsur helium. Helium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik. Pada 26 Maret 1895, kimiawan Skotlandia Sir William Ramsay berhasil mengisolasi helium yang ada di bumi dengan memperlakukan mineral cleavage dengan berbagai jenis asam mineral. Ramsay berusaha mencari unsur argon, tetapi setelah memisahkan nitrogen dan oksigen dari gas yang terlepaskan, ia menemukan garis kuning cerah yang sama dengan garis D3 yang terpantau dari matahari. Nah, dari tayangan video tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Ya, Emma, silakan ada yang mau ditanyakan. Kenapa helium diletakkan pada golongan 2A, Bu? Padahal elektron valensinya 2. Ya, bagus sekali pertanyaannya Emma tadi. Jadi, kenapa ya helium diletakkan di unsur golongan 8A padahal dia punya elektron valensi 2. Jadi kalian ingat ya bahwa unsur-unsur dalam sistem periode itu selain berdasarkan nomor atomnya, dia juga diletakkan berdasarkan sifatnya. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi, mari kita simak penjelasan materi berikut. Nah, jadi sifat keperiodikan yang pertama itu adalah tentang jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Sama seperti lingkaran, jari-jari lingkaran ya, kalian tentu tahu. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron yang berada pada kulit terluarnya. Kemudian sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit valensi atom yang berwujud gas. Nah, sifat yang ketiga itu adalah afinitas elektron, yaitu energi yang dilepaskan atau diperlukan apabila satu elektron masuk ke orbital terluar dari suatu atom. Dan sifat keperiodikan yang keempat itu adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan perubahan energi potensial yang terkait dengan penambahan elektron ke atom gas atau ion dalam keadaan dasarnya, atau sering disebutkan sebagai kecenderungan suatu atom untuk menjadi ion negatif. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kali ini, silahkan dikerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Setelah itu, nanti dari hasil diskusi kalian dengan kelompok tentang LKPD-nya, Ibu akan lanjutkan dengan presentasi hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Jadi masing-masing kelompok nanti Ibu akan minta untuk mempresentasikan hasilnya sesuai yang sudah dibagikan kemarin. Nah, untuk itu kita akan kembali lagi ke Meet ini 30 menit berikutnya. Namun karena Oke, yang nomor 1 kan dengan Nah, bagaimana hasil diskusi kalian? Sudah siap sekarang untuk presentasi hasil diskusinya ya? Silakan langsung dipresentasikan LKPD-nya. Ibu persilahkan. Perkenalkan, nama saya Lani Madidolong Burdiki. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jari-jari atom. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil atau setengah jarak inti dua atom yang sama dalam ikatan tunggal. Dalam suatu golongan, semakin besar nomor atom dari atas ke bawah, jumlah kulit elektron semakin bertambah.
Dengan demikian, dalam satu golongan, semakin besar nomor atom, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode, semakin besar nomor atom, jumlah kulitnya tetap, sedangkan jumlah elektron valensi semakin bertambah. Semakin banyak jumlah elektron dalam kulit terluar, semakin besar gaya tarik antara inti dengan kulit. Akibatnya, jarak antara kulit inti semakin besar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalam satu periode, semakin besar nomor atom dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Misalkan, contoh 1. Unsur 3Li, model atom bornya 21, golongannya 1A, periode 2. Contoh 2, unsur 11Na, model atom bornya 281, golongan 1A, periode 3L, 12Mg, 11Na, karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Jadi kesimpulan dari jari-jari atom adalah jari-jari atom dipengaruhi oleh jumlah kulit atom dan daya tarik inti terhadap elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Sekian presentasi dari saya tentang jari-jari atom. Terima kasih Dela, perwakilan dari kelompok 2 ya. Jadi presentasinya sudah bagus sekali, sudah bisa menayangkan gambar, kemudian sudah bisa menyimpulkan juga dari apa yang sudah didiskusikan dari kelompok 2. Ibu lanjutkan ke kelompok berikutnya, silakan yang mau presentasi silakan disampaikan. Perkenalkan, nama saya Ida Endira Iswari. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu afinitas elektron. Bentar Bu, teman saya masih membagikan layar. Iya. Afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron yaitu ketika suatu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Sifat afinitas elektron dalam sistem keperiodikan yaitu dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan, kecuali unsur alkali, tanah, dan gas mulia. Semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Baik, terima kasih dari kelompoknya Indira sama Piana ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, sudah ditayangkan juga, jadi teman-temannya bisa lihat. Jadi untuk kelompok yang lainnya, kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh nanti ditanyakan di sesi diskusinya tentang afinitas elektron. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk presentasi dari kelompok berikutnya tentang energi ionisasi. Ibu persilahkan. Sebentar, saya masih membagi. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nikomang Srinayani dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang energi ionisasi. Ya, Berdasarkan gambar yang LKPD, apakah yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terkait paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas.
Yang nomor 2, berdasarkan grafik di atas, maka kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode adalah: dalam satu golongan unsur-unsur sistem periodik dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sebab jari-jari atom semakin bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Oleh karena itu, elektron lebih mudah untuk dilepas. Dalam satu periode, unsur-unsur sistem periodik dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah, sebab jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Oleh karena itu, elektron lebih sulit untuk dilepas. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa energi ionisasi merupakan ukuran mengenai mudah dan tidaknya suatu atom untuk membentuk ion positif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin berkurang, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Sri Indrayani atas presentasinya. Presentasinya juga sudah bagus, sudah jelas apa yang disampaikan. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya yang mau mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD-nya. Ibu persilahkan. Ya, Bu. Ya, silakan Swastiko. Perkenalkan, nama saya Ikade Swastiko. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan keelektronegatifan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal keelektronegatifan terlebih dahulu. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam satu ikatan kimia. Berdasarkan harga keelektronegatifan dapat dilihat hubungan nomor atom terhadap kecenderungan keelektronegatifan dari kiri ke kanan dalam satu periode, dari atas ke bawah dalam satu golongan. Di sini terdapat tabel kecenderungan keelektronegatifan dalam tabel periode Shukri 1999. Di sini saya hanya akan menjelaskannya secara sekilas saja. Kita lihat pertama-tama, kita lihat berdasarkan golongan. Kita ambil contoh golongan 1A. Di sini ada unsur H dengan nomor atom 1, Li dengan nomor atom 3, Na dengan nomor atom 11, K dengan nomor atom 9. Berdasarkan tabel di atas, dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin kecil, sebab jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin kecil. Oleh karena itu, elektron lebih mudah dilepas. Dalam satu periode, keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar. Hal ini disebabkan karena sebab jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Oleh karena itu, elektron lebih sulit untuk dilepas. Jadi, dapat disimpulkan, keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam satu ikatan kimia. Sekian dulu presentasi dari kelompok 5 tentang keelektronegatifan. Nah, terima kasih Swastike atas presentasinya, sudah bagus juga, penyampaiannya sudah sangat jelas. Sudah apa yang mau ditanyakan dari hasil presentasi yang disampaikan teman-temannya? Silakan, perwakilan kelompok 7. Baik, Bu, saya perwakilan dari kelompok 7. Ya, silakan. Mengenai energi ionisasi. Ya. Kenapa energi ionisasi semakin bertambah apabila suatu atom semakin stabil? Kenapa energi ionisasi semakin bertambah apabila suatu atom itu semakin stabil? Itu pertanyaan dari kelompok 7. Ibu lempar dulu ke kelompok yang lainnya. Silakan. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 7? Ibu persilahkan dulu sebelum Ibu yang kasih jawaban.
Ini juga Ibu ambil nilainya, silahkan. Mungkin yang sudah presentasikan tentang energi ionisasi bisa bantu untuk menjawab. Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Karena di sini Nama saya Putu Chandra Ananda Putra dari kelompok 6, Bu. ya, silakan Chandra. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 7 mengenai ionisasi ya, Bu. Jadi, kenapa energi ionisasi semakin bertambah apabila suatu atom makin stabil? Karena satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, karena jari-jari atom semakin panjang sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin lemah. Akibatnya, energi yang digunakan untuk melepaskan elektron semakin kecil. Satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, karena jari-jari atom semakin pendek sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin besar. Baik, terima kasih. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Chandra atas tanggapannya. Iya, Bu. Ibu lanjutkan dari rekan-rekannya yang lainnya. Ada yang mau menanggapi lagi pertanyaan dari Adik Kesuma, perwakilan dari kelompok 7 tadi? Pada energi ionisasi, ada energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua. Nah, energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga ini erat kaitannya dengan jari-jari atom yang sudah kalian bahas, seperti yang sudah disampaikan Chandra tadi. Nah, menyambung pertanyaannya di Kesuma, jadi bahwa energi ionisasi unsur yang stabil itu kenapa lebih besar? Kenapa dia bisa meningkat pada unsur yang stabil? Di energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Nah, ketika elektronnya ini sudah stabil dengan intinya, sudah tarik inti terhadap elektron terluarnya itu sudah kuat, maka akan susah untuk melepaskan elektronnya. Jadi dia akan memerlukan energi yang lebih besar pada unsur-unsur yang stabil. Kalau tadi yang disampaikan Chandra itu dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atomnya semakin besar, jaraknya semakin jauh. Kalau jarak yang semakin jauh memungkinkan elektron itu punya inti itu punya daya tarik terhadap elektron itu yang lemah. Jadi daya tariknya lemah sehingga dia mudah untuk dilepaskan. Tetapi jika jaraknya semakin dekat, misalkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil walaupun kulitnya sama atau jaraknya kulit valensinya sama, tetapi jumlahnya berbeda. Kalau kita analogikan, ada satu ruangan. Kalau di dalam satu periode, misalkan itu Ibu anggap dalam satu ruangan di golongan 1A elektron valensinya 1, berarti isi orang 1. Di golongan 2A isi elektron valensinya 2, isi orangnya 2. Semakin ke kanan kan semakin bertambah jumlah orangnya. Berarti jarak yang dimiliki masing-masing orang itu akan semakin dekat. Jika semakin dekat, maka daya tarik inti terhadap elektron terluarnya akan semakin kuat. Karena kuatnya daya tarik inti inilah yang menyebabkan elektron itu menjadi susah untuk dilepaskan, sehingga dia perlu energi yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Ada lagi dari rekan-rekannya yang lainnya yang mau bertanya terkait tentang materi ini dulu? Bu, izin bertanya. Ya. Bu, apakah jari-jari atom dapat kita jadikan acuan untuk menentukan sifat-sifat keelektronegatifan yang lainnya, sifat sistem perioduk yang lainnya, dengan cara hanya melihat dengan melihat berapa nilai dari jari-jari atom itu sendiri? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Emma atas pertanyaannya, bagus sekali. Ibu lemparkan dulu ke rekan-rekan yang lainnya. Jadi bisa. Kalau menurut. Ya, silakan Ria.
menurut saya ya Bu ya. Ya. Menurut saya sih bisa Bu, soalnya kita misalnya tahu jari-jari atom, nilai dari jari-jari atomnya itu kan berarti mencari energi ionisasi itu kan ada hubungannya dengan jari-jari atom. Berarti jika jari-jari atom itu dijadikan patokan, maka mencari yang lain itu bisa Bu. Jadi jawabannya bisa ya, Maya. Jadi bisa kita jadikan patokan jari-jari itu untuk menentukan sifat keperiodikan yang lainnya. Kenapa? Karena misalnya dari jari-jari, jarak antara inti dengan elektron terluar, kita bisa menentukan energi ionisasi, energi yang diperlukan saat dia melepaskan. Kalau jari-jarinya pendek, dekat jaraknya, susah untuk dilepaskan. Sama kayak kamu punya pacar, kalau pacar kamu dekat, susah untuk kamu lepaskan. Ya, apalagi muatan intinya atau daya tarik kamu terhadap pacar kamu itu kuat, susah untuk kamu lepaskan. Tapi kalau jauh, jaraknya jauh, jari-jarinya jauh, energi ionisasinya lebih kecil jadinya. Jadi karena jaraknya terlalu jauh, atau muatan intinya juga daya tarik inti terhadap elektron terluarnya menjadi kecil, lebih susah, lebih gampang untuk melepaskan. Energi yang diperlukan juga lebih sedikit, jadi energi ionisasinya jadi kecil. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira ada enggak yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini? Ibu persilahkan simpulkan atau ya silakan. Kesimpulannya yaitu yang kita peroleh dari diskusi kali ini yaitu bahwa sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom atau unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau kiri ke kanan dalam satu periode. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai elektron terluar. Terima kasih Bu. Ya, mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Jadi sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atau unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai dalam satu periode. Jari-jari atom semakin kecil karena muatan inti bertambah, tarikan elektron makin kuat. Sedangkan dalam satu golongan, jari-jari atom akan semakin besar. Energi ionisasi merupakan ukuran mengenai mudah dan tidaknya suatu atom untuk membentuk ion positif. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang terdiri. Satu atom netral dalam wujud gas menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Dan elektronegatifan adalah atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam satu kimia. Ya. Terima kasih. Terima kasih Sri Indrayani, sudah bagus, sama Sri Yadnya yang Sri-Srinya ini sudah bagus menyampaikan kesimpulan hari ini dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Nah, dari apa yang sudah disimpulkan tadi serta proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi mulai dari prosesnya kah ataupun materi pembelajarannya. Jadi apakah dari apa yang kita lakukan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari mungkin, atau dari proses pembelajaran yang kita lakukan secara daring dengan model pembelajaran Discovery Learning ini bisa kalian pahami dengan baik atau bagaimana? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya, Ibu persilahkan. Mengerti daripada hanya menggunakan Google Classroom. Karena saat menggunakan Google Classroom kita cuma disuruh mencari di YouTube atau yang lain. Kalau seperti ini kan bisa gurunya sendiri yang menjelaskan. Boleh, Ranita silakan. Menurut Ranita, Bu, pembelajaran dengan media Google Meet seperti ini ditambah dengan LKPD itu memang membantu sekali untuk memahami materi. Tapi mungkin dalam pemberian LKPD-nya
bisa diperpanjang sedikit waktunya Bu, karena emang LKPD itu kita kan sistemnya diskusi, sedangkan kita jaraknya itu jauh-jauh, jadi kita juga perlu nentuin waktu gitu Bu, nentuin waktu di mana saat semua kondisi dari masing-masing orang di setiap tempatnya itu sudah mulai kondusif, jadi kita bisa saling diskusi dengan tenang sama pikiran yang nggak kalut sama tugas-tugas lain, sama refleksi-refleksi rumahnya yang lain, biar bisa fokus ke tugasnya juga, jadi kan kerjaannya maksimal. Memang kendala yang paling umum dihadapi bukan hanya anak-anak saja ya, Ibu juga sama, masalah internet, jaringan, dia harus pindah-pindah tempat dulu biar jaringannya bagus. Nah, untuk saran yang LKPD-nya tadi, mungkin nanti Ibu akan lanjutkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya Bu. Ya, silakan. Refleksinya. Emma. Jadi kan gini, kita ini punya dua idola. Idola yang pertama itu ada Blackpink dan idola yang kedua itu ada Little Mix. Ya. Di mana Blackpink ini sedang ada di puncak kejayaannya di era musiknya, sedangkan Little Mix ini mungkin sudah agak redup. Dan dapat kita katakan di sini bahwa Blackpink itu adalah atom yang sangat kuat, sedangkan yang Little Mix-nya ini atomnya itu sudah agak kurang kuat. Dan itu kan mereka itu masing-masing mempunyai elektron, di mana elektron ini kita analogikan sebagai hands-nya mereka masing-masing. Ya. Jadi ada ketika Blackpink ini dapat menarik para fans Little Mix untuk mau-fans pada dia. Jadi ini dapat saya katakan bahwa ini termasuk reaksi ke elektronegatifan. Iya. Pak. Baik, dan terima kasih. Ya, terima kasih Emma, sudah bagus ya perumpamaannya. Jadi kamu hubungkan ke elektronegatifan dengan Blackpink. Selain apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, banyak kegunaan dari mempelajari sifat keperiodikan unsur. Jadi boleh kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, dari pembelajaran kita sekarang coba perhatikan gambar berikut. Jadi ada komponen smartphone yaitu HP. Tentu kalian sudah punya juga ya. Ini kok bisa ya orang itu kepikiran untuk memakai unsur kimia litium untuk dijadikan sebagai baterai atau unsur silikon untuk layar smartphone kalian. Apakah semua unsur dicoba dulu satu persatu? Tentu tidak mungkin kan? Jadi disinilah pengelompokan dan kecenderungan tabel periode itu berperan. Jadi sifat-sifatnya dipergunakan untuk pembuatan baterai salah satunya. Jika tidak ada yang mau disampaikan, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi kalian sudah dapat menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur, yaitu ada jari-jari atom, kemudian afinitas elektron, energi ionisasi, serta keelektronegatifan. Kemudian untuk latihan soalnya itu silahkan dicoba lagi di rumah. Ibu sudah kirimkan link soalnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Itu silahkan dikerjakan. Minggu depan kita lanjutkan tentang ikatan kimia. Kita masuk ke materi baru tentang ikatan kimia. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari tetap bisa kalian pahami dengan baik. Bu, persilahkan. Dari kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anak boleh live sekarang. Sampai jumpa nanti di pembelajaran berikutnya.